السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Harapan dan doa kita semua mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Dalam hadis yang sama dari Muawiyah bin Abu Sufyan mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa ujar Nabi dalam hadis yang berulang-ulang itu? Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah pahamkan dia kepada agama Allah Ta'ala. Dari ukuran dua hadis ini, manusia yang baik itu manusia yang mengerti agama. Atau sebaliknya, pada saat dia tidak mengerti agama, maka dia harus berusaha memperbaiki untuk mengerti Islam itu. Apa artinya seseorang yang meyakini agama Islam tapi tidak mengerti tentang Islam? Mengerti agama tanda manusia yang baik. Bagaimana kita memahami agama itu sehingga apa standarnya kita itu bisa mengerti agama? Para ulama menyebutkan paling tidak ada 3 macam yang kita perhatikan sehingga kita menjadi orang yang mengerti agama. Yang pertama, sebagai seorang muslim yang bertauhid, seorang muslim yang mengesahkan Allah Ta'ala secara benar. Itu yang pertama. Di dalam 102 surah Ali Imran, di ujung ayat aja yang ulun ambil, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya pastikan kematian kita itu sebagai seorang muslim. Muslim di sini ta'riful Islam, definisi Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Arti Islam, bukan rukun Islam. Arti Islam menyerahkan diri kepada Allah dengan ketauhidan. Jangan serahkan diri kita kepada Allah dengan kekotoran akidah.
dengan kesyirikan. Orang Islam itu dirinya diserahkannya kepada Allah bitauhid, dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua, orang Islam itu tunduk dan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada penyebar-penyebar kemusyrikan. Syirik itu kan berkembang karena disebarkan. Yang kadang-kadang menyebarkannya ini sengaja atau tidak mengerti bahwa itu syirik. Jadi definisi Islam, ta'rif Islam, serahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan taat kepada perintah Allah seperti siang ini kita laksanakan. Yang ketiga, berlepas diri daripada paham syirik, menyekutukan Allah, juga berlepas diri daripada penyebar-penyebar kemusyrikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hubungkan dengan dua hadis Nabi yang sahih itu. Orang yang paham kepada agama Allah adalah orang yang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Karena pondasi agama adalah ketauhidan. Pondasi agama adalah iman. Seseorang jika bisa dikatakan beriman apabila tidak mengasahkan Allah, bertauhid namanya. Seseorang apabila bertauhid maka dia beriman. Jadi iman dengan ketauhidan, mengasahkan Allah, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jika seseorang tidak mengasahkan Allah, maka namanya syirik. Penyakitnya itu. Pelakunya namanya musyrik. Musyrik itu pelakunya, penyakitnya namanya syirik. Syirik itu berseberangan dengan tauhid. Apabila seorang bertauhid, pasti ada syirik. Apabila seorang yang syirik, pasti ada bertauhid. Jadi yang dituntut kepada kita memahami Islam itu, tanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah semata. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah semata. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis itu tercatat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Pada saat Nabi menasihati salah seorang sahabatnya, apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta, pintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan inilah tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan milik Allah asma'ul husna. Yang jumlahnya berapa, Pak? Asma'ul husna itu 99. Milik Allah yang nama 99 itu. Walillahil asma'ul husna, Allah memiliki asma'ul husna, nama yang baik-baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil asma'ul husna. Mau pian ke 99-nya silahkan. Mau pian berapa yang paham, berapa yang hafal? Ya, hafal 5 asma'ul husna, panggil 5. Hafal 2, panggil 2. Hafal ya hayyu ya qayyum, panggil ya hayyu ya qayyum. Karena itu asmaul husna. Atau yang paling sering kita hafal asmaul husna itu apa? Ya Razzaq, wahai Tuhan yang maha memberi rezeki. Karena yang kita pinta pagi dan sore urusan rezeki aja. Jadi yang paling paham tuh ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Bolehkah? Boleh. Asal jangan memanggil ya Abdur Razzaq. Kalau Abdur Razzaq itu bukan asmaul husna. Biasanya kalau di televisi itu ada Abah Razzaq. Siapa Abah Razzaq itu? Ayahnya
Ya itu ayahnya Ayu Ting Ting. Ya Abdur Razzaq, ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Orang yang bertauhid tidak mau dalam pinta dan doanya kecuali kepada Allah, karena Allah mengancam orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. As-Su'ara 213. Fala tad'u, fala ta'budu. Jangan kamu beribadah kepada Allah, ada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita sandingkan bersama Allah Ta'ala. Biasanya ibadah yang menyandingkan nama lain selain daripada nama Allah itu ibadah doa, ibadah dalam meminta. Rasa kada puas pinta kita kalau kada menyebutkan seseorang yang Allah cintai. Padahal dalam surah Ghafir ayat 60 Allah menyuruh kalau meminta itu pinta lawan Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi pertama, jamaah sekalian, untuk memahami agama itu dengan benar, yakinkan kita bertauhid kepada Allah. Bukankah pada pagi dan sore, pagi tadi sudah kita baca, nanti sore kita baca lagi menjelang maghrib setelah sholat asar, apa? Zikir pagi dan zikir petang. Dalam zikir pagi dan zikir petang yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho bertuhan kepadamu. Pernyataan pagi dan petang kita ridho bertuhan kepada Allah, apakah itu hanya pernyataan belaka tanpa ada bukti? Allah tentu menuntut bukti dalam hidup kita. Apa yang kamu lakukan kalau kamu mengatakan ridho bertuhan kepada Allah? Pada saat ada syirik dalam hidup kita, itu potret manusia yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah Ta'ala, karena Allah membenci itu semua. Jadi pemahaman agama dengan benar, dengan mengesahkan Allah dan tidak ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami agama dengan benar itu dengan ibadah. Dengan ibadah, akidah sudah benar, ibadah dituntut benar. Ibadah itu siapa yang paling benar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang paling benar ibadahnya, berarti kita mencontoh ibadah kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi yang paling mengerti ibadah itu, Nabi yang paling benar ibadah itu. Maka Nabi berkata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, salatlah kalian seperti aku salat. Kenapa salat zuhur tadi kita kerjakan 4 rakaat? Karena Nabi mengerjakannya bukan 5, Nabi mengerjakannya 4. Dari segi rakaat, dari segi gerak, dari segi takbir, dari segi bacaan, dari segi salam sekalipun kita mencontoh kepada Nabi. Kalau yang seperti itu kita pegangi dalam kehidupan kita, maka kada ada ibadah tunang belain-lain. Karena mencontoh kepada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin solatnya baik, contoh solat aku. Kapan kita bisa mencontoh solat Nabi sementara kita hidup tidak bersama Nabi? Banyak sekali kaifiat-kaifiat solat yang ditinggalkan lewat ulama-ulama ahlus sunnah yang sampai kepada kita hari ini. Seperti itu yang kita kerjakan. 13 rukun solat itu Nabi kerjakan dengan contoh kepada kita, baik rukunnya itu bentuk bacaan, gerak dan hati. Itu yang kita tiru. Mengangkat takbir aja kadang-kadang satu masjid itu berbeda-beda. Padahal Nabi Muhammad SAW hanya menganjurkan mengangkat takbir itu dengan 2 versi. Versi pertama, tangan sejajar dengan 2 bahu. Versi kedua, tangan sejajar dengan 2 telinga. Kalau mengangkat takbirnya ke atas,
Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa ini bukan mengangkat takbir. Ini orang yang sedang ditodong oleh orang lain, atau mengangkat takbirnya kada sampai, pelit benar. Allahu Akbar. Ini disuruh didekatkan dengan doa. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bersedekap, bapak-bapak, bersedekap. Bersedekap itu beda-beda kita. Karena 4 mazhab menerjemahkannya dengan beda-beda. Yang paling masyhur siapa? Imam Syafi'i. Sedekapnya Imam Syafi'i di bawah dada, di atas lambung. Ini sedekap kita yang paling banyak ini. Kalau ada yang bersedekap lain pada ini, jangan dikatakan salah, karena mereka mengambil pendapat yang lain. Imam Ahmad menganjurkan sedekapnya diangkat di atas dada dan di bawah dagu. Allahu Akbar. Sering kan ngelihat orang kayak ini, jangan dibedahkan salah, nang dibedahkan salah, kecuali kayak ini sedekapnya. Kalau masih seperti ini, itu benar. Imam Malik sedekapnya di mana? Di atas lambung. Berdiri ulun boleh kan? Di atas lambung. Atau sebagian daripada mazhab Imam Malik tidak bersedekap. Kalau di Madinah salat di Makkah, Allahu Akbar. Ada orang berdiri tegap kada bersedekap. Mereka ada pendapat. Dan Imam Abu Hanifah sedekapnya di mana? Di atas pusat. Allahu Akbar. Kalau lu memperhatikan Syekh Abdullah Al-Juhaini, imam besar Masjid Haram, beliau bersedekapnya seperti ini. Kalau kita menggali, ini sedekap yang dikeluarkan pendapat oleh mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Selain 4 macam itu kan ada sedekap. Di kampung kita banyak. Allahu Akbar. Ini kan ada mazhabnya. Sedekap yang kayak ini. Itu yang penting. Mengerti agama itu mengerti ibadah. Mengerti agama mengerti ibadah. Makin mengerti kita ibadah, makin kurang kita menyalahkan orang lain. Karena kita harus menerima berbagai macam pendapat. Jangan pun kita mau disatukan. Imam mazhab aja kada pernah bersatu tentang pendapat furu'iyah, pendapat-pendapat kecil dalam beribadah. Tapi jangan dikira imam mazhab itu kada bersatu. Beliau bersatu dalam akidah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan syirik, semua keempat-empatnya mengatakan syirik. Akidah mereka sama dan ibadah mereka sedikit berbeda tentang cabang-cabang kecil yang tidak menggugurkan nilai ibadah kita. Mazhab Syafi'i ikut sholat imam yang bermadhab Hambali, gugurkah sholatnya? Tidak. Madhab Hambali ikut sholat yang bermadhab Maliki? Tidak. Ini meringankan kita, bukan membuat untuk diskusi kita, bukan untuk kita perdebatkan. Bapak-bapak, kalau kita mengkaji, ada 19 hadis yang berbicara tentang doa iftitah. Artinya kalau hadisnya banyak sekali tentang doa iftitah, berarti doa iftitah itu macam-macam dipraktekkan oleh Nabi. Yang paling masyhur doa iftitah peninggalan ini itu kita, Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Seterusnya panjang. Benarkah? Benar. Imamnya pakai wajah tuh doa iftitahnya, makmumnya di belakang Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ternyata itu salah satu doa iftitah Rasul dalam riwayat yang lain dan sahih. Sahkah salatnya imam dengan makmum berbeda? Sah. Sementara itu dalam konteks sunnah. Yang makmum yang satunya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya. Itu doa iftitah lagi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kadang ringan Islam itu, sementara kita masuk ke dalamnya. Kenapa hari ini Islam itu berat? Karena kita memasukkan sesuatu di luar Islam, dibebankan ke dalam Islam. Yang tidak diajarkan dalam Islam berat kalau kita masukkan itu. Artinya apa? Yang boleh kita simpulkan, umat Islam itu harus cerdas. Cerdas minimal ibadah yang dia laksanakan. Ibadah yang dia laksanakan.
Kalau kita tidak cerdas, kalau kita berpegang pada satu pendapat, seringkali terjadi kita katakan, "Wah, dia itu salah. Dia itu salah." Tidak, kita mendalami Islam secara kafah untuk mengecilkan segala perbedaan. Doa iftitah tadi makmum dengan imam berlain, kan ada masalah, asalkan yang dibaca oleh makmum yang pernah dibaca oleh Nabi. Tapi kalau imamnya wajah tuh, makmumnya ayat kursi, itu bukan doa iftitah. Nabi kita tidak pernah ajarkan yang seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ini menandakan Nabi menyuruh, mencontoh ibadah itu kepada Nabi. Ambillah kepadaku manasik kalian. Manasik itu ibadah apa, Pak? Ibadah haji dan ibadah umrah. Maka kalau ulun katakan manasik itu wajib, manasik itu ilmu haji dan umrah. Bagaimana seseorang bisa berhaji dan umrah dengan benar kalau tidak mengerti manasik? Nabi menyuruh, ambil launaku manasiknya, contoh haji dan umrah kalian kepadaku. Aku adalah orang-orang yang mencontohkan itu. Tenang kita, seragam kita, sama kita kalau mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, umat Islam yang mengerti agamanya adalah umat Islam yang tidak pernah membiarkan segala sesuatu ketidakmengertian dalam agama. 30 tahun yang lalu kada mengerti sama sekali. Umur waktu itu 30 tahun. Berjalan 30 tahun ke depan, umur 60 tahun, tetap tidak mengerti. Ini namanya apa? Al-qana'atu bil jahli, pasrah dengan kebodohan agama. Orang yang baik adalah orang yang mengerti agamanya. Orang yang mengerti agamanya, orang yang mengerti ketauhidannya, orang yang mengerti ibadahnya. Dan yang terakhir, orang yang mengerti muamalahnya. Muamalah dalam kehidupan diatur oleh Islam, diatur oleh agama kita, dimanapun posisi kita. Dalam bekerja berusaha, kita tetap memegang teguh ajaran Nabi Muhammad SAW. Kan muamalah itu boleh, kita mau lakukan apa aja. Seorang menjadi apa, karyawan, menjadi di pedagang, menjadi petani, menjadi apapun, itu dibenarkan. Semua dibenarkan. Asal apa? Jangan melakukan yang dilarang. Muamalah itu tunggu larangannya. Kalau ibadah itu tunggu perintahnya, Pak. Itu dua macam yang berbeda. Ibadah itu tunggu perintahnya. Kalau kada di perintah-perintah, ibadah apa yang kita laksanakan? Muamalah itu tunggu larangannya. Apa aja provisi pian hari ini, manakala tidak melanggar hukum dan ketentuan Allah Ta'ala, maka itu menjadi muamalah yang baik, pekerja yang baik. Dari pekerjaan yang sangat kasar sampai pekerjaan yang sangat mudah, sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Selama kita berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam bekerja berusaha, satu yang perlu kita perhatikan, Al-Quran menyampaikan, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Di mana aja profesi kita, jangan bersentuhan dengan riba, karena riba itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu larangannya. Sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun, maaf bapak-bapak, hari ini riba sampai ke pedesaan. Sampai ke pedesaan, mengulurkan dana kepada petani-petani. Nanti uang itu dihitung dengan penghasilan petani yang belum tentu. Yang belum tentu. Riba bukan di kota-kota. Riba sudah sampai ke desa-desa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam. Dosa riba yang paling kecil seperti berzinah dengan ibu kandung. Na'udzubillahi min dzalik. Saya simpulkan kajian kita hari ini. Tema kita manusia yang baik, manusia yang paham agama. Kita harus berusaha memahami agama kita. Dari induk agama kita, tauhid yang pertama. Jangan ada kemusyrikan, kesyirikan dalam kehidupan umat Islam. Itu yang paham agama. Yang kedua,
ibadah benar. Karena ibadah tidak ada rekayasa. Ibadah itu semua contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, berusaha bermuamalah dengan baik. Apapun posisi kita. Terakhir, ulun bercerita satu cerita yang cukup menarik lawan kita. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelilingi pesisir Madinah. Waktu itu selesai perang Tabuk. Nabi menemukan seorang laki-laki yang bekerja berat. Di tangannya ada satu martel dari besi, palu dari besi. Dipukulkannya ke setiap saat ke gunung-gunung Madinah yang terbuat dari batu itu. Dan batu itu kecil, kemudian dikumpulkan dijual. Dia tidak tahu Nabi mendekatinya. Nabi mendekati. Setelah Nabi mendekati, Nabi menegurnya dengan salam, assalamualaikum. Kagetnya luar biasa. Takajutinya, ya Rasul, maafkan, hari ini saya tidak ikut berperang. Orang baru pulang dari perang kan. Sahabat itu bila diajak di berperang, jangan menolak. Tapi hari ini saya tidak ikut berperang, wahai Rasul. Karena saya tidak boleh satu hari pun tidak bekerja. Kalau ada istilah orang Banjar tuh, kalau kada begawi sehari, dapur kada berkukus. Jadi saya harus kerja tiap hari. Muka Nabi tidak menampakkan kemarahan, tapi Nabi ceria memandang laki-laki itu. Sekujur tubuhnya yang penuh dengan keringat karena kerjanya berat. Didekati oleh Nabi dan mundur, akhirnya tangannya ditangkap oleh Nabi. Palu martel yang ada di tangan jatuh, maka tangan tukang batu itu dicium oleh Nabi beberapa kali. Setelah Nabi mencium, tangan itu diangkat oleh Nabi. Apa kata Rasul? Hadza yadun la yamassuhun nar. Tangan seperti ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Profesinya pekerja berat. Dan majelis hari ini saya tidak mengajak bapak-bapak semua untuk jadi tukang batu. Tetap pada posisi kita, sementara usaha kita, kerja kita dengan niat untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, anak dan istri. Dinarun anfaqtu fi raqabah wa dinarun anfaqtu 'alal miskin wa dinarun anfaqtu fi sabilillah wa dinarun anfaqtu 'ala ahli a'zamuha ajra dinarun anfaqtu 'ala ahli. Satu dinar yang diberikan untuk memerdekakan budak. Ada satu dinar lagi yang diberikan untuk orang miskin. Ada satu dinar lagi yang diberikan untuk fisabilillah. Ada satu dinar lagi yang diberikan kepada istri dan anaknya. Terus yang mana yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, a'zamuha ajra dinarun anfaqtuhu ala ahli. Pahala yang paling besar, satu dinar yang dia belanjakan untuk istri dan anaknya. Cukupkan kebutuhan rumah tangga. Setelah itu berbagi kepada orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kajian siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Biasanya Pak ada tanya jawab atau tidak? Tutup aja. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.